menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Keenam produk tersebut adalah milik Fanny France, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fanny France. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Fanny France, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Fanny France, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya, jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat baik
masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BP POM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium, ya, oleh BP POM Makassar, untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, ya, dan para media, ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda, ya, dari Krimsus, ya. Dan itu kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item, ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium, ya, jadi tidak pakai kira-kira, karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF, ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing, ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG, ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya, ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream, ya, dari MH, ya, MH itu Mira Hayati, ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM, dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling, hasil sitaan dari
penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan. Ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrim Sus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya
dari Penny Trans, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing
Ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden
terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Penny Pants, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Yang saya hormati Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BP POM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BP POM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih.
Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas ya, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya di Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau FF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Venifrance. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Venifrance, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrim Sus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya, alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Venifrance, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrim Sus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrim Sus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrim Sus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing.
Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris melalui laboratorium ya oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing, ya ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah Night Cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Hanya berupa sampel yang saya serahkan kepada pihak kepolisian. Bu, ada tidak upaya Bu? Upaya hukum terkait pabriknya yang harus. Iya, pasti bakal tempuh karena di sini sangat merugikan untuk saya. Kenapa saya mengatakan sangat merugikan? Karena sudah blunder. Walaupun alhamdulillah karena klarifikasi saya tadi pagi sudah ada yang positifnya lebih banyak ya daripada negatifnya. Cuman kembali lagi saya yakin selama niat kita baik, insya Allah akan mudahkan semuanya. Ini mungkin mempertegas saja. Memang produk yang kemarin ditahan sama Polda itu memang belum keluar di pasaran ya? Belum, karena memang itu masih berupa sampel. Makanya, tapi kan selama ini saya mencoba untuk mengenal pabrik lain karena saya tahu pabrik yang sebelumnya sudah kewalahan banget menghadapi orderan saya. Jadi
saya mencoba pabrik lain seperti mungkin owner-owner yang lain yang bisa makro di berbagai pabrik, karena pabrik saya sebenarnya belum jadi karena isinya baru keluar. Dan ada keraguan karena viralnya banyak asumsi, banyaknya akun-akun fake yang mengatakan itu merkuri. Jadi saya secara sadar menyerahkan untuk dicek lab kepada pihak kepolisian. Kalau tahu berapa item yang diperiksa kemarin? Satu. Cuma satu saja. Iya. Apa itu? Yang banyak item produk Iya. dari Iya. Semua produk tadi diperiksa? Semua diperiksa? Kecuali yang habis ya. Kan ada juga beberapa yang habis. Iya. Kayak misalkan pokoknya ada beberapa yang habis, tapi di antara semua produkku hanya itu yang ada raksanya. 20 berapa itu? Berapa produk yang diperiksa? 20 lebih. 20 lebih. Jadi hanya FF yang datang satu mobil ke sana. Biar konsumennya bisa membedakan yang bermerkuri sama yang tidak. Bisa didetailkan nggak yang jenisnya ya. Jenisnya yang Jenis-jenisnya saya ada bawa sih. Maksudnya yang satu ini yang kemarin Apa jenis kosmetiknya? Ya, yang kemarin itu. Sudah dirilis sama BPOM, yaitu cream glowing day, cream glowing night. Jadi cream malam glowing, cream siang glowing. yang satu ini yang satu ini. Tapi kan kita tidak pasarkan, jadi tidak perlu dijabarkan kepada masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu lagi, nanti masyarakat bilang berarti berbahaya. Jadi memang yang di pasaran nanti akan berdampak lagi sama produk yang lain. Saya sedikit, mau nggak butuh penjelasan? Bisa kita pokoknya kasih kayak link misalnya. Iya. Berarti masuk yang lainnya di luar yang kemarin itu aman ya atau gimana? Aman semuanya. Ada dari Bepom. Ini langsung dari Bepom, tapi mungkin sebentar saya share langsung di sosial media. Karena kalau kita uji lab, dibilangnya lagi uji labnya palsu, jadi serba salah saya. Iya. Jadi uji lab itu sudah ada semua, tapi saya tidak share lagi karena sama dibilangnya palsu. Jadi lebih baik uji lab dari BPOM yang kemarin dia sita, kan itu sudah resmi kan. Tidak akan ada lagi perkiraan dugaan yang mengatakan palsu apa segala macam. Satu, mungkin saya butuh penjelasan, Kak. Kita kan mau gugat pabriknya. Sistem kerjasamanya dengan pabriknya sebenarnya seperti apa? Sistem kerja, karena kebetulan pabrik ini kita baru kerjasama, jadi sistemnya itu saya kan baru order produk ini, jadi sebenarnya ada juga serum yang saya baru mau buat, tapi untuk karena adanya kejadian ini batal. Akhirnya tidak. Pokoknya kami punya kontrak, kami punya kerjasama yang dimana itu ada aturan hukumnya, yang dimana dia harus bertanggung jawab. Berarti memang semacam pihak ketiga untuk memproduksi. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Venifrance. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Venifrance, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya, alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Venifrance, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya, seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih, terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing.
Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya di Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing, ya ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin. Mira Hayati Lightening Skin. Ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah
milik Fanny France, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fanny France. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Fanny France, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrim Sus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Fanny France, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrim Sus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrim Sus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami,
Akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS yaitu dari BP POM RI untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya oleh BP POM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum. Kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda.
Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Feni Frans, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya,
Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Yang saya hormati Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BP POM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium, ya, oleh BP POM Makassar, untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media, ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda, ya, dari Krimsus, ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item, ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium, ya, jadi tidak pakai kira-kira, karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF, ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing, ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM.
Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau FF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan ini memang merupakan kasus yang
menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Penny Pants, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Yang saya hormati Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media ya.
Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Hanya berupa sampel yang saya serahkan kepada pihak kepolisian. Bu, ada bisa lepasnya Bu, supaya hukum terkait pabriknya yang harus iya pasti bakal ketemu karena di sini sangat merugikan untuk saya. Kenapa saya mengatakan sangat merugikan? Karena sudah blunder. Walaupun alhamdulillah karena klarifikasi saya tadi pagi sudah ada yang positifnya lebih banyak ya daripada negatifnya. Cuman kembali lagi saya yakin selama niat kita baik, insya Allah akan mudahkan semuanya. Oner, ini mungkin mempertegas saja. Memang produk yang kemarin ditahan sama Polda itu memang belum keluar di pasaran ya? Belum, karena memang itu masih berupa sampel. Makanya, tapi kan selama ini saya mencoba untuk mengenal pabrik lain karena saya tahu pabrik yang sebelumnya sudah kewalahan banget menghadapi orderan saya. Jadi saya mencoba pabrik lain seperti mungkin owner-owner yang lain yang bisa maklum di berbagai pabrik karena pabrik saya sebenarnya belum jadi karena isinya baru keluar dan ada keraguan karena viralnya banyak asumsi, banyaknya akun-akun fake yang mengatakan itu merkuri. Jadi saya secara sadar menyerahkan untuk dicek lab kepada pihak kepolisian. Kamu berapa item yang diperiksa kemarin? Satu. Cuma satu saja. Iya. Apa itu? Yang banyak item produk dari Semua produk tadi diperiksa? Semua diperiksa? Kecuali yang habis ya. Kan ada juga beberapa yang habis. Kayak misalkan, pokoknya ada beberapa yang habis. Tapi di antara semua produkku hanya itu yang ada raksanya. 20 berapa itu? Berapa produk yang diperiksa? 20 lebih. 20 lebih. Jadi hanya FF yang datang satu mobil ke sana. Biar konsumennya bisa membedakan yang bermerkuri sama yang tidak. Bisa didetailkan nggak yang jenisnya ya? Jenisnya yang jenis-jenisnya saya ada bawa sih. Maksudnya yang satu ini yang kemarin itu yang apa jenis kosmetiknya? Ya, yang kemarin itu. Sudah dirilis sama BPOM yaitu cream glowing day, cream glowing night. Jadi krim malam glowing, krim
emulsi yang glowing. Yang satu ini yang dianggap bermerkuri. Tapi kan kita tidak pasarkan, jadi tidak perlu dijabarkan kepada masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu lagi, nanti masyarakat bilang berarti berbahaya, jadi memang yang di pasaran nanti akan berdampak lagi sama produk yang lain. Saya sedikit, mau nggak butuh penjelasan? Bisa kita pokoknya kasih kayak link misalnya. Iya. Masuk yang lainnya di luar yang kemarin itu aman ya atau gimana? Aman semuanya. Ada dari BPOM. Ini langsung dari BPOM, tapi mungkin sebentar saya share langsung di sosial media. Karena kalau kita uji lab, dibilangnya lagi uji labnya palsu, jadi serba salah saya. Jadi uji lab itu sudah ada semua, tapi saya tidak share lagi karena sama dibilangnya palsu. Jadi lebih baik uji lab dari BPOM yang kemarin dia sita, kan itu sudah resmi kan. Tidak akan ada lagi perkiraan dugaan yang mengatakan palsu apa segala macam. Satu, mungkin saya butuh penjelasan, Kak. Kita kan mau gugat pabriknya, sistem kerjasamanya dengan pabriknya sebenarnya seperti apa? Sistem kerja, karena kebetulan pabrik ini kita baru kerjasama, jadi sistemnya itu saya kan baru order produk ini, jadi sebenarnya ada juga serum yang saya baru mau buat, tapi untuk karena adanya kejadian ini batal. Akhirnya tidak. Pokoknya kami punya kontrak, kami punya kerjasama yang dimana itu ada aturan hukumnya, yang dimana dia harus bertanggung jawab. Berarti memang semacam pihak ketiga berarti untuk memproduksi. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan
ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Penny Pants, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BPOM Makassar, untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, ya, dan para media ya.
Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya di Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin. Mira Hayati Lightening Skin. Ya, ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Fanny Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Fanny Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Venifrance. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Venifrance, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Treskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Venifrance, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing.
Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya oleh BP POM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah Night Cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau FF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow,
Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Venifrance. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Venifrance, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Venifrance, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya, jadi yang saya tidak hafal nama-namanya, dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama
bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya di Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing, ya ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin. Mira Hayati Lightening Skin. Ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami.
Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Dia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrim Sus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Feni Frans, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrim Sus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan.
Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Dirkrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh.
Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH, ya MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Hanya berupa sampel yang saya serahkan kepada pihak kepolisian. Bu, ada tidak upaya Bu? Upaya hukum terkait pabriknya yang harus. Iya, pasti bakal tempuh karena di sini sangat merugikan untuk saya. Kenapa saya mengatakan sangat merugikan? Karena sudah blunder. Walaupun alhamdulillah karena klarifikasi saya tadi pagi sudah ada yang positifnya lebih banyak ya daripada negatifnya. Cuman kembali lagi saya yakin selama niat kita baik, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Oner, ini mungkin mempertegas saja. Memang produk yang kemarin ditahan sama Polda itu memang belum keluar di pasaran ya? Belum, karena memang itu masih berupa sampel. Makanya, tapi kan selama ini saya mencoba untuk mengenal pabrik lain karena saya tahu pabrik yang sebelumnya sudah kewalahan banget menghadapi orderan saya. Jadi saya mencoba pabrik lain seperti mungkin owner-owner yang lain yang bisa maklum di berbagai pabrik karena pabrik saya sebenarnya belum jadi karena isinya baru keluar. Dan ada keraguan karena viralnya banyak asumsi, banyaknya akun-akun fake yang mengatakan itu merkuri. Jadi saya secara sadar menyerahkan untuk dicek lab kepada pihak kepolisian. Kalau boleh tahu berapa item yang diperiksa kemarin? Satu. Cuma satu saja. Iya. Apa itu? Yang banyak item produk dari FF Semua produk tadi diperiksa? Semua diperiksa? Kecuali yang habis ya. Kan ada juga beberapa yang habis. Kayak misalkan pokoknya ada beberapa yang habis, tapi di antara semua produkku hanya itu yang ada raksanya. 20 berapa itu? Berapa produk yang diperiksa? 20 lebih. 20 lebih. Jadi hanya FF yang datang satu mobil ke sana. Biar konsumennya bisa membedakan yang bermerkuri sama yang tidak. Bisa didetailkan nggak yang jenisnya ya? Jenisnya yang jenis-jenisnya saya ada bawa sih. Maksudnya yang satu ini yang kemarin Apa jenis kosmetiknya? Ya, yang kemarin itu. Sudah dirilis sama BPOM yaitu cream glowing day, cream glowing night. Jadi cream malam glowing, cream siang glowing. Yang satu ini yang dianggap bermerkuri. Tapi kan kita tidak pasarkan, jadi tidak perlu dijabarkan kepada masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu lagi, nanti masyarakat bilang berarti berbahaya. Jadi memang yang di pasaran nanti akan berdampak lagi sama produk yang lain. Saya sedikit, mau Kak butuh penjelasan. Bisa kita pokoknya kasih kayak link misalnya. Iya. Masuk yang lainnya di luar yang kemarin itu aman ya atau gimana? Aman semuanya. Ada dari BPOM. Ini langsung dari BPOM, tapi mungkin sebentar saya langsung di sosial media. Karena kalau kita uji lab, dibilangnya lagi uji labnya palsu, jadi serba salah saya. Jadi uji lab itu sudah ada semua, tapi saya tidak share lagi karena sama dibilangnya palsu. Jadi lebih baik uji lab dari BPOM yang kemarin dia sita, kan itu sudah resmi kan, tidak akan ada lagi perkiraan dugaan yang mengatakan palsu apa segala macam. Satu mungkin saya butuh penjelasan, Kak. Kita kan mau gugat pabriknya, sistem kerjasamanya dengan pabriknya sebenarnya seperti apa? Sistem kerja, karena kebetulan pabrik ini kita baru kerjasama, jadi sistemnya itu saya kan baru order produk ini, jadi sebenarnya ada juga serum yang saya baru mau buat, tapi untuk karena adanya kejadian ini batal. Akhirnya tidak. Pokoknya kami punya kontrak, kami punya kerjasama yang dimana itu ada aturan hukumnya, yang dimana dia harus bertanggung jawab. Berarti memang semacam pihak ketiga untuk memproduksi. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya
telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Feni Frans, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati,
Pak Dirkrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas nih, Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Dirkrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium, ya, oleh BPOM Makassar, untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media, ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda, ya, dari Krimsus, ya. Dan itu kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item, ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium, ya, jadi tidak pakai kira-kira, karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF, ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing, ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG, ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightning Skin,
Mirahayati Light Cleaning Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH, ya MH itu Mirahayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Treskrimsus bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya,
Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Penny Pants, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Yang saya hormati Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BP POM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BP POM Makassar, untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau bahan
obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing, ya ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin. Mira Hayati Lightening Skin. Ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau FF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM.
Selain dari Fanny France, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrim Sus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Fanny France, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrim Sus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrim Sus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrim Sus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar dan juga
juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan itu kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing, ya ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah Night Cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Fanny Fras atau FF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Fanny Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli.
Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Venifrance. Dia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Venifrance, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Venifrance, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan.
Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BP POM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum. Kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, ya, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan itu kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing, ya ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Hanya berupa sampel yang saya serahkan kepada pihak kepolisian. Bu, ada tidak upaya Bu? Upaya hukum terkait pabriknya yang harus. Iya, pasti bakal ketemu karena di sini sangat merugikan untuk saya. Kenapa saya mengatakan sangat merugikan? Karena sudah blunder. Walaupun alhamdulillah karena klarifikasi saya tadi pagi sudah ada yang positifnya lebih banyak ya daripada negatifnya. Cuman kembali lagi saya yakin
selama niat kita baik, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Oner, ini mungkin mempertegas saja. Memang produk yang kemarin ditahan sama Polda itu memang belum keluar di pasaran ya? Belum, karena memang itu masih berupa sampel. Makanya, tapi kan selama ini saya mencoba untuk mengenal pabrik lain karena saya tahu pabrik yang sebelumnya sudah kewalahan banget menghadapi orderan saya. Jadi saya mencoba pabrik lain seperti mungkin owner-owner yang lain yang bisa makro di berbagai pabrik, karena pabrik saya sebenarnya belum jadi karena isinya baru keluar. Dan ada keraguan karena viralnya banyak asumsi, banyaknya akun-akun fake yang mengatakan itu merkuri. Jadi saya secara sadar menyerahkan untuk dicek lab kepada pihak kepolisian. Oh, kalau boleh tahu berapa item yang diperiksa kemarin? Satu. Cuma Satu saja. Iya. Apa itu? Yang banyak item produk Iya. dari FF. Iya. Semua produk tak diperiksa. Semua diperiksa. kecuali yang habis ya. Kan ada juga beberapa yang habis. Iya. Kayak misalkan pokoknya ada beberapa yang habis, tapi di antara semua produkku hanya itu yang ada raksanya. 20 berapa itu Berapa kemarin? produk yang diperiksa? 20 lebih. 20 lebih. Jadi hanya FF yang datang satu mobil ke sana. Biar konsumennya bisa membedakan yang bermerkuri sama yang tidak. Bisa didetailkan nggak yang Ya, produk jenisnya, apa saja, ya. jenis-jenisnya yang Jenis-jenisnya saya ada bawa sih. Maksudnya yang satu ini yang yang kemarin satu itu yang Apa jenis kosmetiknya? Ya, yang kemarin itu. Sudah dirilis sama BPOM, yaitu cream glowing day, cream glowing night. Jadi krim malam glowing, krim siang glowing. yang satu ini yang dianggap Satu bermerkuri. ini. Tapi kan kita tidak pasarkan, jadi tidak perlu dijabarkan kepada masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Ya. Kalau kita mengatakan seperti itu lagi, nanti masyarakat bilang berarti berbahaya. Jadi memang yang di pasaran nanti akan berdampak lagi sama produk yang lain. Saya sedikit mau butuh penjelasan. Bisa kita pokoknya kasih kayak link misalnya. Iya. Berat masuk yang lainnya di luar yang kemarin itu aman ya atau gimana? Aman semuanya. Ada dari Bepom. Ini langsung dari Bepom, tapi mungkin sebentar saya langsung di sosial media. Karena kalau kita uji lab, dibilangnya lagi uji labnya palsu, jadi serba salah saya. Iya. Jadi uji lab itu sudah ada semua, tapi saya tidak share lagi karena sama dibilangnya palsu. Jadi lebih baik uji lab dari BPOM yang kemarin dia sita, kan itu sudah resmi kan. Tidak akan ada lagi perkiraan dugaan yang mengatakan palsu apa segala macam. Satu, mungkin saya butuh penjelasan, Kak. Kita kan mau gugat pabriknya. Sistem kerjasamanya dengan pabriknya sebenarnya seperti apa? Sistem kerja, karena kebetulan pabrik ini kita baru kerjasama, jadi sistemnya itu saya kan baru order produk ini, jadi sebenarnya ada juga serum yang saya baru mau buat, tapi untung karena adanya kejadian ini batal. Akhirnya tidak. Pokoknya kami punya kontrak, kami punya kerjasama yang dimana itu ada aturan hukumnya, yang dimana dia harus bertanggung jawab. Berarti memang semacam pihak ketiga untuk memproduksi. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Venifrance. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Venifrance, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astacita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrim Sus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya, alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Venifrance, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrim Sus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrim Sus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Pak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrim Sus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG,
BG dan NRL. Jadi ada 6 produk, dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya, seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih, terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium, ya, oleh BPOM Makassar, untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak, ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas, ya, dan para media, ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda, ya, dari Krimsus, ya. Dan itu kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item, ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium, ya, jadi tidak pakai kira-kira, karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF, ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing, ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG, ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin. Mira Hayati Lightening Skin, ya, ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream, ya, dari MH, ya, MH itu Mira Hayati, ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda, dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat, ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau FF, dan RG alias Ratu Glow.
Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Fanny France, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fanny France. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Fanny France, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Treskrimsus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Fanny France, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya, jadi yang saya tidak hafal nama-namanya, dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan yang saya hormati, Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada
masyarakat melalui media bahwa saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BP POM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium, ya, oleh BP POM Makassar, untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, dan para media, ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda, ya, dari Krimsus, ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item, ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium, ya, jadi tidak pakai kira-kira, karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF, ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing, ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG, ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mirahayati Lightening Skin, Mirahayati Lightening Skin, ya, ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah Night Cream, ya, dari MH, ya, MH itu Mirahayati, ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa.
Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrim Sus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan, ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan merasakan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrim Sus, bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari
Penny Pants, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Yang saya hormati Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis, dan Pak Kahumas, ya, dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya dari Krimsus ya. Dan itu kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, Day Cream Glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF Night Cream Glowing
Ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Itu aja yang dapat kami. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Feni Fras atau FF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Feni Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Feni Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Feni Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden,
terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama telah berhasil mengamankan beberapa produk kosmetik yang diduga mengandung unsur-unsur yang berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang telah disita dari beberapa pelaku usaha kosmetik, diantaranya dari Penny Pants, dari Maxi Glow, dari Besti Glow, dari ya ada 6 itu ya. Jadi yang saya tidak hafal nama-namanya. Dan untuk jelasnya dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan dan dijelaskan lebih lengkap dari Bapak Direskrimsus. Jadi saya dari Humas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Yang saya hormati Pak Direskrimsus, kemudian Ibu Kepala Balai POM Makassar, kemudian Bapak Dinas Provinsi Sulsel, kemudian seluruh rekan-rekan insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat melalui media bahwa saat-saat ini terdapat beredar di masyarakat, baik masuk media sosial maupun ada laporan bahwa adanya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Laporan masuk ke kami, akhirnya melalui Direskrimsus langsung segera menghubungi PPNS, yaitu dari BPOM RI, untuk bersama-sama bekerja melakukan penindakan terhadap barang-barang yang sudah beredar di masyarakat atau di lapangan, di mana barang-barang tersebut harus diuji melalui Balai POM apakah betul mengandung bahan-bahan yang berbahaya yaitu merkuri. Ternyata setelah dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan di lapangan, terdapat beberapa produk yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah FF, RG, MH, MG, BG, dan NRL. Jadi ada 6 produk. Dan ini dari 6 produk ini masih banyak lagi turunannya, yaitu macam-macamnya. Seperti mengencangkan kulit, ya, membuat kulit itu putih. Terus kemudian juga tampak kelihatan glowing, nah, namanya itu glowing. Kemudian dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh melalui laboratorium ya, oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul-betul mengandung bahan berbahaya. Dan untuk mengandung itu berarti harus ada konsekuensi hukumnya kalau nanti terbukti. Nah, untuk itu saya persilahkan nanti setelah ini Ibu dari Kepala BPOM Makassar, dan juga saya selaku Kapolda menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk waspada dan bijak dalam memilih produk kosmetik maupun obat herbal, karena harus dicek betul apakah sudah mengandung sudah melalui uji klinis belum, kemudian juga kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Ya. Saya kira kesempatan saya berikan kepada Ibu untuk menyampaikan hasil laboratoriumnya, dan ini sekarang masih dalam proses penyidikan. Saya kira demikian. Terima kasih.
Terima kasih yang kami hormati Pak Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Dirkrimsus, Pak Kadis dan Pak Kahumas dan para media ya. Jadi kami dari Balai Besar POM di Makassar kemarin sudah melakukan sampling dari produk yang sudah diamankan oleh penyidik Polda ya di Krimsus ya. Dan terus kita melakukan pengujian laboratorium terhadap 66 item ya, 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alam. Dengan hasil ini kita semuanya dilakukan uji secara laboratorium ya, jadi tidak pakai kira-kira karena kami di Badan POM data selalu berdasarkan hasil uji lab. Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF ya, day cream glowing, positif mengandung raksa atau merkuri. Terus FF night cream glowing ya, ini juga positif mengandung merkuri. Nah, kedua produk ini sebetulnya sudah terdaftar, ada izin notifikasi dari Badan POM. Terus yang produk ini RG ya, Raja Glow My Body Slim, ini adalah obat bahan alam yang notabene dia harusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tapi kemarin hasil uji dari laboratorium dia mengandung bisakodil. Jadi bisakodil ini adalah zat aktif kimia obat yang untuk menguruskan badan atau menurunkan berat badan. Jadi dia positif. Dan ini tidak boleh. Terus yang berikutnya Mira Hayati Lightening Skin, Mira Hayati Lightening Skin, ya ini mengandung raksa ataupun merkuri. Terus satu lagi adalah night cream ya dari MH ya, MH itu Mira Hayati ya. Ini produknya TIE tanpa izin edar, jadi belum daftar di Badan POM dan positif mengandung raksa. Nah, itu yang hasil uji dari laboratorium dari 66 sampel yang kami sampling hasil sitaan dari penyidik dari Polda dan kami bawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Mungkin itu data-data yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi rekan-rekan media, makasih Bu. Jadi rekan-rekan media sampaikan ini masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya tentu saja akan kita umumkan juga pihak-pihak yang terlibat. Ya. Hanya berupa sampel yang saya serahkan kepada pihak kepolisian. Bu, ada tidak upaya Bu? Upaya hukum terkait pabriknya yang harus. Iya, pasti bakal karena di sini sangat merugikan untuk saya. Kenapa saya mengatakan sangat merugikan? Karena sudah blunder. Walaupun alhamdulillah karena klarifikasi saya tadi pagi sudah ada yang positifnya lebih banyak ya daripada negatifnya. Cuman kembali lagi saya yakin selama niat kita baik, insya Allah akan mudahkan semuanya. Ini mungkin mempertegas saja. Memang produk yang kemarin ditahan sama Polda itu memang belum keluar di pasaran ya? Belum, karena memang itu masih berupa sampel. Makanya, tapi kan selama ini saya mencoba untuk mengenal pabrik lain karena saya tahu pabrik yang sebelumnya sudah kewalahan banget menghadapi orderan saya. Jadi saya mencoba pabrik lain seperti mungkin owner-owner yang lain yang bisa makro di berbagai pabrik karena pabrik saya sebenarnya belum jadi karena isinya baru keluar. Dan ada keraguan karena viralnya banyak asumsi, banyaknya akun-akun fake yang mengatakan itu merkuri. Jadi saya secara sadar menyerahkan untuk dicek lab kepada pihak kepolisian. Kalau boleh tahu berapa item yang diperiksa kemarin? Satu. Cuma satu saja. Iya. Apa itu? Yang banyak item produk dari FF Semua produk tadi diperiksa? Semua diperiksa? Kecuali yang habis ya. Kan ada juga beberapa yang habis. Kayak misalkan pokoknya ada beberapa yang habis, tapi di antara semua produkku hanya itu yang ada raksanya. 20 berapa itu? Berapa produk yang diperiksa? 20 lebih. 20 lebih. Jadi hanya FF yang datang satu mobil ke sana. Biar konsumennya bisa membedakan yang bermerkuri sama yang tidak. Bisa didetailkan nggak yang jenisnya ya? Jenisnya yang jenis-jenisnya saya ada bawa sih. Maksudnya yang satu ini yang kemarin itu yang apa jenis kosmetiknya? Ya, yang kemarin itu. Sudah dirilis sama BPOM yaitu cream glowing day, cream glowing night. Jadi krim malam
glowing, cream, siang glowing. Yang satu ini yang dianggap bermerkuri. Tapi kan kita tidak pasarkan, jadi tidak perlu dijabarkan kepada masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti itu lagi, nanti masyarakat bilang berarti berbahaya, jadi yang di pasaran nanti akan berdampak lagi sama produk yang lain. Saya sedikit, mau Kak butuh penjelasan. Bisa kita pokoknya kasih kayak link misalnya. Berat masuk yang lainnya di luar yang kemarin itu aman ya atau gimana? Aman semuanya. Ada dari BPOM. Ini langsung dari BPOM, tapi mungkin sebentar saya share langsung di sosial media. Karena kalau kita uji lab, dibilangnya lagi uji labnya palsu, jadi serba salah saya. Jadi uji lab itu sudah ada semua, tapi saya tidak share lagi karena sama dibilangnya palsu. Jadi lebih baik uji lab dari BPOM yang kemarin dia sita, kan itu sudah resmi kan, tidak akan ada lagi perkiraan dugaan yang mengatakan palsu apa segala macam. Satu mungkin saya butuh penjelasan, Kak. Kita kan mau gugat pabriknya, sistem kerjasamanya dengan pabriknya sebenarnya seperti apa? Sistem kerja, karena kebetulan pabrik ini kita baru kerjasama, jadi sistemnya itu saya kan baru order produk ini, jadi sebenarnya ada juga serum yang saya baru mau buat, tapi untung karena adanya kejadian ini batal. Akhirnya tidak. Pokoknya kami punya kontrak, kami punya kerjasama yang dimana itu ada aturan hukumnya, yang dimana dia harus bertanggung jawab. Berarti memang semacam pihak ketiga berarti untuk memproduksi. Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Sebanyak 6 produk skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya telah disita oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam rilis pada Jumat 8 November siang, dari produk skincare yang disita, 3 diantaranya merupakan milik Mira Hayati atau MH, Fanny Fras atau MFF, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan menyebut ada 6 produk yang mengandung bahan berbahaya setelah diperiksa di laboratorium bahan pengawas obat dan makanan. Ke-6 produk tersebut adalah milik Fanny Frans, Ratu Glow atau Raja Glow, kemudian MH dari Mira Hayati, kemudian Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Polisi akan memanggil dan memeriksa para pemilik produk tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolda Sulsel pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati bila ingin membeli produk kecantikan, terutama kosmetik dan obat herbal. Dia menegaskan akan ada konsekuensi hukum pada pemilik produk jika terbukti melanggar. Saat ini Polda Sulsel fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Setelah pemeriksaan selesai, kasus ini akan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Irjen Polisi Yudiawan juga turut menambahkan bahwa tersangka dalam kasus ini nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan yang mengancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Selain itu, kemungkinan akan diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus ini. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan BBPOM Kota Makassar, Haryani mengatakan telah melakukan uji laboratorium terhadap 66 sampel produk skincare dan obat tradisional yang disita penyidik di Treskrimsus Polda Sulsel. 6 produk yang mengandung merkuri yakni Day Cream Glowing dan Night Cream Glowing milik Fanny Frans. Ia menyayangkan 2 produk tersebut mengandung merkuri meski sudah terdaftar di BPOM. Selain dari Fanny Frans, BPOM Makassar juga menemukan kandungan merkuri pada produk Mira Hayati. Parahnya lagi, produk skincare milik Mira Hayati tidak mengantongi izin BPOM. Sebelumnya, nama Mira Hayati disorot berkaitan dengan produk skincare miliknya. Lantaran viral bisnis skincare Mira Hayati diduga memiliki kandungan berbahaya. Wanita yang dijuluki Ratu Emas tersebut diduga menjual skincare mengandung merkuri dan hidrokinon. Pak Presiden terkait Astagita, dan ini untuk di Polda Sulawesi Selatan
Ini memang merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat. Jadi dengan kesigapan dari rekan kita dari personil di Reskrimsus bekerja sama dengan rekan kita dari Badan POM dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Alhamdulillah saat ini kita sudah lihat bersama